Oi, ini kisah dari Lampung. Unang Batin. Unang Batin adalah seorang anak yang tinggal di Kampung Putih Doh pada masa lampau. Sejak kecil, Unang Batin telah mendapat didikan agama dan bela diri langsung dari ayahnya. Berkat didikan ayahnya, Unang Batin menguasai ilmu agama dan juga ilmu bela diri yang cukup. Ayahnya berharap Unang Batin akan dapat menjadi hulu balang kerajaan yang terampil, cakap dan berani membela kebenaran. Pesan yang senantiasa berulang-ulang disampaikan ayahnya untuk Unang Batin adalah, jadilah seorang yang rendah hati. Gunakan ilmu padi, semakin merunduk jika engkau semakin berisi. Senantiasalah bersikap jujur, karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun juga engkau berada. Janganlah engkau sombong, karena kesombongan itu akan meruntuhkanmu di kemudian hari. Ketika Unang Batin menginjak usia remaja, ia pun mulai berkelana untuk menambah ilmu, terutama ilmu bela diri dan kesaktian. Berbagai daerah telah disinggahinya. Ia mulai pengembaraannya di daerah Palembang. Berturut-turut kemudian ia menuju Bengkulu, Pariaman, Aceh, dan bahkan meneruskan pengembaraannya hingga ke Kelantan, Melaka. Selama mengembara di daerah-daerah itu, Unang Batin berguru berbagai ilmu kesaktian dan juga pengetahuan. Ia belajar ilmu silat, berbagai ilmu kesaktian seperti ilmu kebal, ilmu pukulan jarak jauh, tenaga dalam, ilmu penangkal racun dan teluh, serta ilmu-ilmu lainnya. Unang Batin juga mempelajari ilmu perbintangan. Dengan kecerdasan dan tekad kuatnya, semua ilmu-ilmu itu dikuasai Unang Batin dan menjadikan dirinya selaku pendekar yang tangguh sekaligus tinggi pengetahuannya. Unang Batin senantiasa mengingat dan menerapkan pesan ayahandanya dengan baik. Dimanapun juga ia berada, ia senantiasa merendah. Tidak pernah ia menunjukkan ketinggian ilmunya. Ia bahkan lebih suka menghindar jika mendapat tantangan. Ia baru akan mengeluarkan ilmunya jika jalan perdamaian tidak lagi bisa ditempuhnya. Selain itu, Unang Batin juga dikenal selaku sosok yang sangat jujur. Ia pandai memegang amanat dan berani membela kebenaran dan kebaikan. Unang Batin adalah musuh bagi kejahatan. Setelah menguasai berbagai macam ilmu, kesaktian dan pengetahuan, Unang Batin lantas kembali ke daerahnya. Ayahnya begitu bangga mendapati anaknya pulang dengan mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan pengetahuan, serta tetap menunjukkan sifat dan sikap seperti yang dipesankan. Ayah Unang Batin lantas menyerahkan tugas dan jabatan serta penguasaan harta benda yang selama itu dipegangnya kepada Unang Batin. Unang Batin menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dikerjakannya semampu yang bisa dilakukannya. Ayahnya sangat puas mendapati hasil pekerjaan anaknya itu. Syahdan, ketua adat Kampung Putih Doh, Cukuh Balah, berencana menunjukkan seorang yang akan mewakili Kampung Putih Doh dalam pertandingan silat antar kampung. Musyawarah pun diadakan. Cukuh Balah dan segenap warga Kampung Putih Doh sepakat menunjuk Unang Batin sebagai wakil mereka. Selaku Ujang Baru atau wakil Kampung Putih Doh, Unang Batin diberi gelar Mas Motoh. Pertandingan silat itu akan dilakukan pada hari kedua Lebaran. Waktu pertandingan pun tiba. Halaman rumah Lamban Balak yang dijadikan arena pertandingan telah dipenuhi para pesilat yang menjadi wakil daerah masing-masing. Dalam pertandingan silat itu, Unang Batin akan menghadapi pesilat yang telah tenar ketangguhannya, yang bernama Marga Pertiwi. Meski menghadapi pesilat ternama, Unang Batin tidak menunjukkan kegentarannya. Ia siap meladeni jurus-jurus silat Marga Pertiwi. Ia tetap bersikap merendah.
Berbeda dibandingkan Marga Pertiwi yang congkak. Ia memandang rendah pesilat wakil dari Kampung Putih Doh itu. Menurut anggapannya, 2 atau 3 jurus saja ia akan dapat menjatuhkan Unang Batin. Pertarungan silat antara Unang Batin dan Marga Pertiwi pun dimulai. Sorak-sorai kedua kubu terdengar membahana ketika memberi semangat pesilat masing-masing. Meski semula memandang enteng Unang Batin, Marga Pertiwi mulai kerepotan setelah pertarungan silat berlangsung beberapa waktu. Jurus-jurus andalannya mampu ditandingi Unang Batin. Tenaga dalam yang dikerahkannya pun tetap tidak mampu menjatuhkan pesilat wakil Kampung Putih Doh itu. Bahkan kekuatan batin yang dikerahkannya pun tetap dapat diimbangi Unang Batin. Hingga dalam sebuah kesempatan Unang Batin mampu mendaratkan pukulan dan tendangan kerasnya yang telak mengenai tubuh Marga Pertiwi. Pesilat yang ternama ketangguhannya itu jatuh terjerembab ke atas tanah dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Unang Batin dinyatakan sebagai pemenang. Kekalahan Marga Pertiwi berbuntut panjang. Kubu Marga Pertiwi serasa tidak bisa menerima kekalahan itu. Mereka pun mendendam dan ingin mencelakai Unang Batin dan warga Kampung Putih Doh. Pada malam harinya mereka mengirim teluh ke Kampung Putih Doh. Cahaya putih yang menakutkan terlihat nyata di Kampung Putih Doh. Sasaran teluh itu tak lain Unang Batin adanya. Unang Batin tidak bisa tinggal diam menghadapi ulah jahat kubu Marga Pertiwi. Segera dikeluarkannya ilmu penolak teluh yang dikuasainya. Dari rumah Unang Batin keluar cahaya kuning yang kuat. Pertarungan antara cahaya putih dan kuning segera terjadi. Hanya berlangsung beberapa saat pertarungan itu setelah cahaya kuning mampu mengalahkan dan mengusir cahaya putih dari desa Putih Doh. Seandainya Unang Batin berkehendak, ia bisa mengirim balik teluh kubu Marga Pertiwi tersebut. Namun Unang Batin tidak melakukannya. Ia tidak ingin mencelakai orang lain, sekalipun orang lain berniat jahat kepadanya. Semua itu kian menunjukkan ketinggian budi pekertinya. Namanya pun kian dikagumi banyak orang. Meski demikian, Unang Batin tidak juga merasa sombong. Ia tetap merunduk laksana padi yang telah berisi. Dendam mereka yang benci pada Unang Batin tidak juga padam, malah kian meninggi. Secara sembunyi-sembunyi mereka menuju Kampung Putih Doh untuk mencari cara guna melumpuhkan Unang Batin. Ketika mereka mendapati Unang Batin sedang tidak berada di rumahnya, mereka pun merusak tangga dan mengganjal tiang rumah Unang Batin dengan batu. Mereka lantas bersiaga dengan senjata tajam di tangan. Sepulang dari pesta yang dihadirinya, Unang Batin pun kembali ke rumah. Ia jatuh terjerembab ketika menginjak anak tangga rumahnya yang telah dirusak. Seketika ia terjatuh, musuh-musuhnya segera mengepungnya dengan mengarahkan senjata tajam mereka ke tubuh Unang Batin. Dalam keadaan sangat terdesak dan tidak bisa lagi memberikan perlawanan, Unang Batin pun berujar, "Ingatlah baik-baik, jika kalian membunuhku, maka 40 hari setelah kematianku, kalian semua akan juga menemui kematian kalian sendiri. Kalian semua. Tidak itu saja, anak keturunan kalian juga tidak akan ada yang selamat." Mereka tidak gentar dengan ancaman Unang Batin. Mereka membunuh Unang Batin beramai-ramai dan membuang mayat Unang Batin ke laut. Meski peristiwa pembunuhan Unang Batin itu tidak diketahui warga Putih Doh dan juga keluarga Unang Batin, namun para pembunuh itu akhirnya mengakuinya. Sangat mengherankan. Mereka memilih untuk bunuh diri kemudian. Semua pembunuh Unang Batin mengakhiri hidup mereka masing-masing. Lebih mengherankan lagi, anak keturunan mereka benar-benar tidak ada yang selamat. Kutukan Unang Batin telah mewujud dalam kenyataan. Pesan moral dari kisah ini adalah,
Rajin-rajinlah menuntut ilmu dan menggunakannya demi kebenaran dan kebaikan. Orang baik akan dikenang kebaikannya, dan begitu pula dengan orang jahat akan dikenang pula kejahatannya. Salam, oi.